Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat, saya di sini sebagai tim oposisi akan menyanggah dan menjelaskan beberapa argumentasi saya tentang mosi kali ini. Dewan juri yang terhormat, tim proposisi mengatakan bahwa tidak diperbolehkannya penggunaan seseorang yang memiliki pengaruh besar seperti influencer untuk mensosialisasikan kebijakan publik karena ditakutkan apa yang disampaikan oleh influencer nantinya terdapat kelebihan dan kekurangan substansi kebijakan yang bisa menyebabkan pada penggiringan opini masyarakat yang tidak baik. Namun ini tidak benar. Jika tim afirmasi mengatakan bahwa keraguan mereka akan penggunaan influencer ini bisa mengarah pada penggiringan opini masyarakat yang tidak baik, justru opini mereka yang salah. Yang mana dapat kita sesali bahwa tim proposisi tidak menjelaskan mengapa sebenarnya pemerintah bukanlah aktor yang tepat karena melihat karakterisasi masyarakat saat ini yang sudah tidak lagi percaya dengan pemerintah. Terbukti dengan adanya pemberitaan mengenai Omnibus Law dan pelemahan KPK yang diberitakan oleh pemerintah sangatlah membuat masyarakat muak dan malas membahas. Sehingga dengan adanya itu menjadikan sosok influencer akan sangat dibutuhkan, di mana influencer merupakan seseorang yang lebih dekat dengan masyarakat dan yang memiliki pengaruh besar bisa untuk mengajak para pengikutnya yang banyak di sosial media seperti Instagram untuk bisa mensukseskan kebijaksanaan yang telah dibuat oleh pemerintah. Sehingga di sisi kami percaya bahwa adanya penggunaan influencer atau pemengaruh sebagai media penyosialisasian kebijaksanaan pemerintah malah sangat berdampak baik dan membantu pemerintah untuk ikut serta mengajak masyarakat sadar akan pentingnya suatu kebijaksanaan. Dewan juri yang terhormat, jika influencer akan memberikan atau menggiring opini yang tidak baik pada masyarakat, kami dari tim oposisi sangat tidak setuju. Mengapa? Karena suatu pemerintah yang setara dengan pemerintah pusat tidak semudah itu untuk memilih influencer sebagai media perantaranya. Mereka akan lebih selektif untuk memilih siapa yang akan menjadi perantaranya karena ini menyangkut pada kebijaksanaan pemerintah yang tidak bisa untuk dipermainkan. Seperti di Indonesia, pada level Kemendikbud pasti mereka akan lebih memilih untuk menyebarkan kebijaksanaan mereka dengan perantara influencer yang terkait atau memiliki kaitan latar belakang di bidangnya sehingga penggiringan opini masyarakat akan lebih jelas dan terpercaya. Kami mengambil contoh seperti Kemendikbud yang bekerja sama dengan Jerome Pauline untuk menyebarkan kebijaksanaan dan info terbaru suatu pelaksanaan lomba taraf nasional di Indonesia, yang mana ini sangat bermanfaat untuk penyebarluasan info dan pengetahuan masyarakat serta ajakan persuasif pada masyarakat. Apalagi kita tahu bahwa influencer setara Jerome Pauline yang berprestasi di bidang akademik dan terkenal di seluruh Indonesia, jika menyebarkan suatu informasi atau kebijaksanaan Kemendikbud, pastilah info tersebut akan bisa tersampaikan dengan baik dan terpercaya karena masyarakat percaya bahwa mereka memiliki kapasitas untuk itu dan pasti mereka sudah mendiskusikan lebih lanjut dan memiliki hubungan yang baik. Sehingga menurut kami berpikir bahwa penggunaan perantara influencer sebagai media penyosialisasian suatu kebijaksanaan pemerintah sangatlah efektif dan bisa dilaksanakan secara transparan. Kemudian yang kedua, jikalau tim proposisi mengatakan bahwa nantinya jika menggunakan perantara influencer untuk penyaluran kebijaksanaan pemerintah ditakutkan akan terjadi ketidakadanya diskursus pada masyarakat, influencer dan pemerintah itu sendiri, maka keadaan yang terjadi sebenarnya malah berkebalikan dari itu. Kami percaya jika kita menggunakan influencer yang tepat seperti yang sudah saya jelaskan di atas, malah akan membuat suasana diskursus menjadi lebih terbuka, di mana pemerintah memiliki sosok penyalur aspirasi yang lebih menarik dan mempersuasi masyarakat nanti. Mengapa? Karena kita tahu bahwa di dunia ini terdapat dua bentuk manusia. Yang pertama, ia yang bisa dengan mudah teredukasi dengan baik dan cepat, serta golongan kedua yakni masyarakat yang kurang memiliki keefektivitasan yang baik dalam menerima suatu pengetahuan atau informasi. Sehingga kami percaya bahwa dengan adanya pengaruh influencer sebagai media penyaluran kebijaksanaan akan dapat membantu masyarakat golongan kedua untuk bisa memahami dan mengetahui kebijaksanaan pemerintah itu, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian, jikalau semua informasi dan kebijaksanaan sudah tersampaikan dengan baik oleh influencer yang tepat, kami percaya bahwa akan tumbuh dengan sendirinya forum diskusi itu tersebut. Terbukti dengan adanya influencer yang tepat yang sudah bekerja sama dengan pemerintah untuk menyampaikan kebijaksanaannya, masyarakat tidak lagi takut atau malu untuk bertanya dan menyanggah tentang kebijaksanaan yang sudah disebarluaskan itu nantinya. Dan influencer juga akan menjawab dan memberikan pernyataan lebih lanjut yang sesuai dengan kritik saran masyarakat dengan tepat, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian kami juga berpikir bahwa masyarakat biasa seperti kita yang dalam kasus ini tidak memiliki jabatan, tidak memiliki daya kuasa, pasti akan lebih berani untuk berdiskusi dan berargumen dengan influencer tersebut daripada berdiskusi pada pemerintah itu sendiri. Karena masyarakat akan lebih takut untuk berhadapan dengan pemerintah karena kembali lagi sudah tidak adanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Sehingga
kami percaya forum diskursus akan lebih terbangun pada sisi kami. Selanjutnya, jikalau informasi yang dipaparkan ke influencer ditakutkan tidak akan bisa untuk mendetail, namun kami percaya bahwa pendetailan informasi tersebut akan tetap ada pada sisi kita. Kenapa? Karena adanya draft undang-undang yang membangun setiap kebijaksanaan yang disebarluaskan influencer nantinya. Terlebih lagi, jika seseorang influencer dikatakan tidak bisa untuk menjelaskan secara detail menurut tim proposisi, tapi menurut kami percaya bahwa itu tidak benar, karena seorang influencer yang tepat yang sudah bekerja sama dengan pemerintah untuk menyebarluaskan kebijaksanaannya pasti tidak akan main-main. Dewan juri yang terhormat, maksud kami adalah kecil kemungkinan influencer itu kurang dapat untuk menjelaskan secara detail atau terdapat hal-hal yang dilebihkan atau dikurangkan, karena kami berpikir bahwa ini akan berdampak pada image influencer itu sendiri. Influencer akan dicap jelek oleh masyarakat jika salah atau terdapat kekurangan dalam penjelasan informasi mengenai kebijakan pemerintah, sehingga nantinya citra diri yang mereka bangun selama bertahun-tahun akan bisa hancur begitu saja. Sehingga pendetailan informasi dan kejelasan dari influencer tersebut akan sangat bisa dipercaya pada sisi kami. Kemudian kita membicarakan tentang pengaruh influencer itu sendiri. Dewan juri yang terhormat, kami percaya bahwa dengan adanya pengaruh influencer untuk menyebarluaskan kebijaksanaan pemerintah dan menciptakan forum diskursi yang terbuka serta kepercayaan yang jelas, nantinya akan dapat memberikan pengaruh baik pada masyarakat, di mana masyarakat akan bisa terbuka tentang suatu informasi, di mana masyarakat akan bisa untuk menyampaikan aspirasinya, dan besar kemungkinan masyarakat bisa untuk mendalami informasi itu secara lebih lanjut. Maksud kami adalah seperti contoh, ketika influencer menyebarluaskan informasi tentang adanya pelemahan KPK, besar kemungkinan rasa keingintahuan masyarakat akan suatu kasus itu bisa meningkat, di mana yang awalnya masyarakat tidak mengerti menjadi lebih mengerti dan mau mencari informasi sendiri pada sumber lain daripada pemerintah yang terus-terusan memberitakan masalah pelemahan KPK itu sendiri, yang mana sudah menjadikan masyarakat muak menjadi tambah malas dan tidak akan terjadi adanya rasa keingintahuan itu tersebut nantinya. Dewan juri yang terhormat, sehingga besar terjadinya pengaruh yang disebarkan oleh influencer pada masyarakat itu nantinya. Sehingga di sini kami percaya bahwa pemerintah seharusnya menggunakan pengaruh influencer untuk mensosialisasikan kebijaksanaannya, dan dengan ini kami bangga menjadi tim oposisi. Sekian dan terima kasih.